proposal S2 Ibu Bapak sekalian. Rencana bisa diteruskan nanti memang kalau bagus. Kemudian kalau toh tidak pun tidak menjadi masalah karena ini menjadi bagian dari mata kuliah ini metodologi penelitian, sehingga sejak awal nanti saya berikan rambu-rambu apa yang akan ditulis bab 1, bab 2 dan bab 3. Nanti pertemuan kedua itu sudah harus tahu, atau 2 minggu lagi sudah tahu apa yang akan ditulis. Kemudian di samping presentasi kelompok, nanti pada akhir kuliah ada tugas yang harus dikirim ke saya, karena saya ini ditagih nilai oleh Mbak Ayu atau oleh Pasca IKHAC. Sehingga ini saya masih menahan, belum saya kirim sengaja, karena daripada nanti kasihan yang diantara ibu bapak sudah rajin kuliah, tapi tugasnya kok belum nyampe, itu mungkin ada sesuatu yang keliru, atau salah kirim atau apa, sehingga saya tunggu. Dalam sehari 2 hari ini jangan lama-lama, materi yang lalu dikirim ulang, sehingga minggu depan sudah bisa saya kirim nilainya ke Pasca. Ya. Dan nilai itu tolong jangan dilihat, oh saya kok dapat ini, ya itu sebagai simbol, kalau saya sebut simbol. Tanggung jawab saya menyampaikan bahwa memang saya memberi nilai mungkin tidak 100% objektif, ya karena kita nggak pernah tatap muka, yang saya lihat ya tulisannya, keaktifannya di saat kuliah. Baik, sebentar Ibu Bapak, ini ada tukang saya yang mau pulang, saya keluar sebentar saja. Mangga. Jamal. Pak Jamal? Ya. Pak Jamal, yang tugas yang tadi ditanyakan itu apa sih Pak? Yang judulnya apa sih? Saya lupa. Yang mana Bu? Yang Pak Prof tadi bilang, yang belum masuk itu tadi tugasnya yang mana sih yang? Oh iya, tugas akhir. Bentar. Tugas akhir, ada tugas akhir itu apa ya? Yang dikirim ke email itu. Nanti dicek di WA Bu. Tolong dijawab. Membuat makalah. Makalah apa Pak? Yang tentang itu tugas akhir dari Prof Tauhid itu, membahas makalah bebas temanya, pokoknya pendidikan dari SD, MI sampai perguruan tinggi. Oke, baik. Saya lanjut ya Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tugas yang lalu itu mungkin ada yang sudah lupa, tanya temannya nggak apa-apa. Pak Jamal masih ingat ya? Insya Allah Pak Prof. Oke, baik. Sekarang akan saya mulai, kemudian terus terang Ibu Bapak sekalian, mungkin karena faktor U itu usia gitu ya. Saya kalau mengajar 1 jam ngomong aja udah capek. Ya, semuanya ini anak cucu saya yang ikut kuliah saya ini ya. Ya, saya menjadi dosen sudah 40 tahun, jadi dosen, jadi guru, sehingga rasanya kalau mengajar terlalu panjang lama itu udah capek itu loh Pak Jamal, Bu Susanti, sehingga ya 1 jam saya kira sudah cukup. Nanti yang mengembangkan Ibu Bapak sekalian. Nah ini Pak Mami di jalan ini Pak Mami, apa kabar? Siap. Nih. Ya, nanti tolong di-share ke temannya yang sudah saya kirim foto yang udah kirim itu Mbak, Pak, Mami. Sudah? Ya, sudah, insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Nggih, biar yang mungkin terlewati, terhapus dan sebagainya bisa ngirim ulang. Yang kirim terakhir itu keliru yang dikirim Mbak Mami. Ya, betul. Apa itu Pak Budi? Ya, silakan suruh ganti. Baik, saya lanjutkan pertemuan pertama ini nanti sekitar 1 jam plus minus, kemudian istirahat, ya kemudian saya lanjutkan setelah sholat maghrib. Setelah sholat maghrib itu sekitar kurang lebihnya jam 18. Ya, kira-kira nanti kuliah lagi pertemuan yang kedua setelah maghrib. Itu rencana kuliah hari ini. Baik, sekarang saya akan mulai kuliah perdana ini ya, tentang nama metodologi penelitian. Nama mata kuliah ini metodologi.
bukan metode penelitian. Ya, saya ulangi, nama mata kuliah adalah metodologi penelitian atau ilmu tentang penelitian. Jadi kalau metode itu di bab 3 di suatu disertasi atau tesis, bab 3-nya berbunyi metode penelitian. Begitu. Tapi kalau penamaan di judul mata kuliah namanya metodologi penelitian. Nah, baik, saya awali. Ibu Bapak pasti nanti ditagih, nanti diwajibkan membuat yang namanya tesis. Nah, bagaimana memilih judul tesis? Berbagai cara untuk memperoleh judul. Ya, judul-judulan dulu nanti tidak apa-apa. Dari mana judul itu diperoleh? Nah, ini satu, pengalaman. Artinya dari pengalaman Ibu Bapak sehari-hari bekerja di mana, tugasnya apa, kemudian menemukan, oh ini yang saya jadikan judul penelitian saya, judul tesis saya, nah begitu. Rata-rata semuanya guru insya Allah, waktu mengajar, waktu membuat rancangan pembelajaran, itu menemukan sesuatu yang pas untuk diteliti. Ya. Intinya apa? Penelitian itu ya unik dan menarik begitu ya. Bukan biasa-biasa saja itu ya. Yang unik, yang menarik begitu. Dari pengalaman kita, pengalaman Ibu Bapak. Yang kedua dari logika, dari akal pikir kita. Kita berpikir sebagai manusia pasti ya. Oh, nggih, matur nuwun nggih, Pak. Ya, maaf ini Pak tukangnya pulang. Ya, saya lanjut. Jadi berdasarkan apa yang kita pikirkan, ya menurut logika kita, wah ini cocok ini. Ya. Yang ketiga dari intuisi atau bahasa kerennya feeling. Feeling itu tidak seperti logika datangnya. Bisa tiba-tiba, bisa menjelang tidur atau kapan saja. Ada yang menyebut indera yang keenam, intuisi, feeling. Ya, kalau saudara pernah dengar lagu Feeling, oh my love for feeling. Nah ya, Bu Susanti ingat mungkin, atau yang lain ingat. Ya feeling itu, ya datangnya tiba-tiba, bisa jadi waktu kita duduk-duduk, ya berpikir sesuatu, wah ini cocok untuk judul penelitian saya ini. Yang berikutnya judul bisa diambil dari ya sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan orang lain, misalnya namanya ex post facto, fakta yang sudah terjadi pada masa yang lalu. Contoh yang sederhana biasa saya berikan, kalau Ibu Bapak ada kesempatan ke perpus, kalau punya teman yang sudah lulus S2, pinjam, saya ulangi, pinjam tesisnya, pinjam disertasinya. Bukan untuk dicontoh plek copy paste, tidak boleh, tetapi sebagai hal yang menjadi bahan banding untuk Ibu Bapak sekalian. Itu lebih bagus. Saya juga harus jujur mengatakan, apa yang saya tulis di disertasi saya itu banyak melihat, membaca disertasinya teman-teman saya. Apalagi yang teman-teman yang cum laude itu saya pinjam disertasinya. Lihat. Kan di situ terdapat ya teori-teori segala macam yang sudah ada di situ. Di situ sudah tertulis teorinya siapa. Di situ sudah ada catatan halaman berapa. Maka dari situlah Ibu Bapak bisa melihat, daripada Ibu membaca sendiri misalnya bukunya tebal, ratusan halaman berbahasa Inggris, kemudian mencari
Ya bisa-bisa saja. Lebih mudah kalau ibu bapak melihat disertasi, tesis teman yang lain. Oh ini ada ini teorinya Pak siapa, di bukunya judulnya ini, di halaman sekian. Dicari bukunya, dicek. Dan begitu. Itu enak sekali, cepat. Kan saudara tidak ingin berlama-lama di S2 ini. Tapi kalau ingin lama-lama ya silakan, tidak apa-apa. Jadi berdasarkan apa fakta, fakto itu fakta. Expose sesuatu yang fakta yang sudah lewat. Ya, post graduate itu setelah kuliah itu namanya postdoktor, setelah doktor. Ini faktanya sudah lewat, sudah jadi disertasi, sudah jadi tesis, silakan dilihat, ya. Diambil yang penting-penting, tapi tidak di copy paste. Nanti kalau copy paste kena undang-undang, Anda mengambil hak orang lain dan dikenakan sanksi. Jadi para prafase, karena biasanya kan ada turniti nanti, setiap tesis disertasi itu dicek plagiasinya sampai berapa persen begitu. Baik, kemudian otoritas. Banyak judul penelitian itu yang justru datang dari para otoritas pemegang kekuasaan. Misalnya ibu bapak di Kemenak atau dimanapun dinasnya, di yayasan atau apa, mendapat tugas. Coba ini penelitian, saya berikan hibah 100 juta, judulnya ini, lakukan. Artinya, judul itu diberi oleh petugas yang punya kewenangan. Boleh. Banyak terjadi seperti ini. Ya, teman-teman dosen itu banyak, apalagi yang muda. Saya dulu rajin, setelah tua-tua ini, apalagi pertanggungjawaban keuangannya ribet, saya sudah nggak mau lagi. Jadi dapat uang ya 20 juta, 50 juta, tapi pertanggungjawaban keuangannya setengah mati susahnya. Sudah aku nggak ikut, saya bilang. Nggak apa-apa Prof nggak usah kerjakan, saya yang muda-muda. Katanya yang muda, enggak, saya nggak usah ngambil penelitian itu, daripada nanti salah. Misalnya membuat kwitansi bla bla bla, padahal enggak gitu. Nah itu artinya ada otoritas, ada ya namanya hibah penelitian dari Kemendikbud, Kemendiknas dan sebagainya. Baik, yang terakhir di sini berdasarkan wahyu, bukan Bu Wahyu. Wahyu sesuai dengan agama kita seorang Muslim, banyak sekali ayat-ayat suci Al-Quran yang menunjukkan kebesaran Allah yang bisa kita teliti. Bahkan non-Muslim pun banyak meneliti tentang kebenaran ayat-ayat Allah. Salah satu contoh ada ayat suci, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ya, ini artinya secara bebas adanya pergantian siang dan malam. Lail wan nahar. Pada giliran akhir ayat tadi, la ayatil liulil albab, menjadi tanda bagi orang-orang yang berpikir. Sehingga ayat-ayat suci di Al-Quran itu bisa diteliti luar biasa. Ya, saudara bisa juga mencari seperti itu. Inilah cara memperoleh judul penelitian. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silahkan dipilih. Oke, saya lanjut. Nah, ini ada istilah-istilah secara garis besar bahwa yang dinamakan penelitian itu adalah suatu proses berpikir ilmiah. Pendekatannya ilmiah. Apakah berpikir harus ilmiah? Kalau penelitian iya. Tapi tidak semua hidup kita itu harus ilmiah, tidak. Enggak. Ya boleh nggak ilmiah kan nggak apa-apa. Kalau saya mengajar di S3 itu saya tanya, yang ilmiah dan yang tidak ilmiah itu lebih banyak mana kira-kira? Sekarang saya tanya kepada saudara, silakan salah satu menjawab. Dalam hidup kita ini, persoalan-persoalan kehidupan manusia itu, ilmiah dan non-ilmiah kira-kira lebih banyak mana? Banyak non-ilmiah, Pak Profesor. Pak Fikar, 100 Pak Fikar. Jadi hidup kita ini yang non-ilmiah jauh lebih banyak. Ya. Kenapa saya katakan begitu?
Karena kita tahu bahwa ilmu yang ada pada seluruh manusia yang diberikan oleh Allah itu ibarat setetes air yang masuk di lautan. Setetes, pada perbandingan air laut itu berapa? Air laut itu 3/4 dari daratan yang ada di bumi. Sekian juta meter kubik. Apa yang ada di bumi ini? Misalnya, ketinggian gunung yang paling tinggi di dunia, itu gunung puncaknya Mount Everest ya, di India sana. Sekitar 8.890 berapa? Hampir 900 tingginya. Hampir 9 kilo. Andai kata gunung itu dimasukkan di celung laut yang paling dalam, jadi celung laut ya katakanlah jurang, tapi ada di dalam laut. Yang paling dalam, itu tenggelam Pak gunung Mount Everest itu. Yang kita saya setidaknya belum tahu seperti itu. Ya opo, berarti sangat maha besar Allah. Subhanallah. Karena ilmu kita ini sangat sedikit sekali. Jangan gampang-gampang, oh ini enggak ilmiah. Enggak ilmiah ya enggak apa-apa dong. Yang kita cari ya ilmiah, iya, kalau kita sedang kuliah. Kalau kita sedang berproses dalam kehidupan, ya sesuatu kalau memang harus ilmiah, ya ilmiah. Kalau enggak ilmiah, ya juga enggak apa-apa. Kan begitu. Ini pemahaman kita. Baik. Yang saya lanjut di sini bahwa pendekatan ilmiah itu proses berpikir ilmiah antara lain ini merumuskan masalah. Jadi ada masalah yang kita rumuskan. Masalah diperoleh dari mana? Ya tadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu. Orang Jawa bilang, ya kita berjalan nyampar nyandung itu bisa menjadi masalah. Itu. Cuma masalah itu apakah masalah penelitian atau bukan, layak atau tidak, kita yang tahu. Di dalam penelitian, saudara sudah kenal yang namanya hipotesis. Tolong, di antara ibu bapak yang mendengar ini, apa sih hipotesis itu? Ya, jawab aja. Kira-kira apa? Hasil sementara. Dugaan sementara. Dugaan. Ya, betul Pak Mani. Iya. Iya, Bu Ratna. Ya. Jadi kalau didefinisikan, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Atau boleh dikatakan jawaban sementara. Kenapa sementara? Karena sedang berproses. Tidak sementara apabila sudah dibuktikan benar. Sehingga kalau didefinisikan hipotesis adalah dugaan sementara yang harus dibuktikan kebenarannya. Kapan membuktikan? Setelah Anda mengumpulkan data, kemudian data dianalisis, maka itulah pembuktian hipotesis. Ternyata hipotesisnya bisa benar, bisa salah. Urutannya seperti itu. Jadi dirumuskan hipotesis. Nah, dalam kualitatif istilah hipotesis ini tidak digunakan biasanya. Dalam kuantitatif digunakan istilah hipotesis. Ya, ada hubungan antara X dan Y, misalnya begitu. Ada pengaruh ini dan ini. Perbandingan variabel X dan variabel Y. Itu kan sehingga bunyi hipotesisnya kalau judulnya itu pengaruh variabel X terhadap Y, maka hipotesisnya diduga ada pengaruh X terhadap Y. Begitu aja bunyi hipotesis. Nanti contoh-contoh bisa kita diskusikan. Itu hanya sekedar contoh. Jadi contohnya misalnya ibu bapak adalah guru. Membuat judul kemampuan guru mengajar dari pengaruh kemampuan guru mengajar terhadap prestasi siswa. Variabel X-nya kemampuan guru mengajar, variabel Y-nya adalah prestasi siswa. Kalau judulnya itu hipotesisnya menjadi ya, bagaimana? Ada. Jadi kita sudah menduga ada. Atau istilah yang lain diduga ada. Tanpa kata diduga juga boleh. Ada pengaruh kemampuan guru mengajar terhadap prestasi siswa. Hipotesis tidak sekedar dibuat, tapi ada landasan teorinya. Sehingga ibu bapak harus menyertakan apa teorinya. Lah kalau guru mampu mengajar kok anak-anak menjadi prestasinya bagus, itu banyak teori, banyak sekali. Ya secara kasat mata, kalau dosennya pinter, ya doktor semua, syukur profesor semua, sehingga profesor itu menguasai materinya, menjelaskannya nyaman, enak didengar, enak dipahami, mahasiswanya kan mengerti, kan begitu.
Kalau mahasiswa mengerti, daya serapnya bagus, maka mestinya prestasinya mahasiswa bagus. Sehingga kemampuan dosen mengajar, kemampuan guru mengajar itu secara ilmiah akan membawa dampak, pengaruh terhadap prestasi siswa. Kan begitu? Itu logika teorinya seperti itu. Jadi hipotesis tidak sekedar ditulis hipotesis. Ada contoh yang lain, yang ini mungkin tidak bisa dijadikan hipotesis, kecuali ada dasar-dasarnya. Di Jawa Timur, yang orang Jawa Timur, dulu tahu ada namanya salah seorang gubernur yang kumisnya itu yang menarik itu ya, menarik pokoknya itu ya, di Jawa Timur. Kemudian kita membuat hipotesis, ada pengaruh kumis calon gubernur terhadap ya preferensi pemilih, misalnya begitu. Nah, ini yang susah teorinya. Apa benar kalau gubernurnya Mbak berkumis itu nggak jadi? Yang jadi justru yang harus berkumis itu kan belum ditemukan teori. Jadi membuat hipotesis tidak sekedar membuat, tapi ada landasan teorinya. Oke. Kalau ada yang bertanya langsung interupsi boleh. Jadi mumpung belum kelewatan, nggak apa-apa. Tapi waktu kita cukup banyak sehingga nanti ada diskusi dan sebagainya. Andai kata dalam penjelasan saya ini ada yang terlewat, langsung Prof saya tanya, nggak apa-apa. Mumpung mahasiswa saudara, nanti kalau saudara sudah menjadi dosen kan kadang-kadang bertanya kepada siapa gitu ya. Nah sekarang mumpung mahasiswa enak, mahasiswa itu salah terus nggak apa-apa. Namanya masih mahasiswa. Baru setelah tahu salahnya baru benar. Yang nggak boleh salah terus itu dosennya. Kalau saya menatap dosen-dosen, kalau bapak ibu dosen mengajarnya bolak-balik salah keliru, sudah berhenti aja jadi dosen, kasihan mahasiswanya. Saya bilang begitu Pak. Nah mumpung jadi mahasiswa sekarang silakan bertanya, boleh gitu ya. Keliru ya nggak apa-apa, si mahasiswa Pak saya kan keliru gitu ya. Oke. Pak Dokter. Ya. Pak Dokter, bagaimana kalau misalkan skripsi yang saya bikin di S1 diangkat lagi, boleh atau tidak? Tidak ada larangan Pak Mami, boleh-boleh saja selama datanya baru, teori-teorinya yang mutakhir begitu. Boleh. Oh gitu ya. Iya, jadi nanti datanya yang tahun bahula dulu tetap itu. Ya, loh, ini tesis apa skripsi? Kemudian teorinya loh, ini teori-teori 15 tahun yang lalu sudah ketinggalan zaman. Ya, enggak boleh. Artinya teori-teori yang ada itu kan kalau tesis biasanya paling lama itu 10 tahun ke belakang, syukur 5 tahun ke belakang, karena itu rajin membuka jurnal-jurnal terbaru tentang teori-teori itu. Itulah namanya bahwa teori-teori itu ada kebaruannya. Teori yang zaman kuno sudah nggak kepake, dipakai lagi di tesis sekarang ini, karena dasarnya ngambil dari skripsi dulu. Tapi intinya boleh Pak Mami, boleh. Boleh, Ya. siap. Ya, tergantung pembimbingnya nanti mengarahkannya seperti apa gitu ya. Baik. Ya, siap. Oke. Saya lanjut. Mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data, kemudian analisis data. Secara singkat, di dalam penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif. Kalau di kuantitatif, analisis data itu dilakukan setelah semua data terkumpul. Itu kuantitatif begitu. Kalau datanya belum lengkap, belum shift, itu nggak dianalisis gitu ya. Nanti bisa rancu hasilnya gitu ya. Karena analisisnya sudah diplotting dulu. Ini nanti analisisnya. Kita lihat jenisnya apa? Oh, jenisnya korelasional. Oh, jenisnya sebab akibat. Oh, jenisnya eksperimen. Maka analisnya ini pakai apa? Ya, macam-macam. Sehingga kalau di kuantitatif sudah dipastikan lebih dulu jenis analisisnya. Karena itu data harus kumpul dulu baru dianalisis. Kalau di kualitatif tidak. Ya. Mengumpulkan data sekaligus menganalisis. Kenapa menganalisis? Karena yang dianalisis itu verbal, kata-kata, kalimat yang saudara peroleh pada saat wawancara. Sehingga waktu mengumpulkan data itu tidak boleh menggunakan kuesioner. Kalau di kuantitatif selalu menggunakan kuesioner. Bahkan ini kadang-kadang utama kuesioner itu. Tapi di kualitatif tidak. Kalau tadi dipakai misalnya terpaksa dipakai hanya melengkapi data.
kuesionernya itu. Tapi mengumpulkan data, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri, yaitu orang yang meneliti, bukan melalui pertanyaan yang dikirim kepada yang ditanya, kemudian yang ditanya mengirimkan kembali jawabannya. Itu tidak boleh terjadi dalam penelitian kualitatif, karena instrumen utama dalam penelitian kualitatif pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. Ditambah dengan yang lain, nanti ada apa saja sih yang digunakan dalam mengumpulkan data, itu nanti saya bahas pada bagian yang lain. Analisis data. Analisis data itu dilakukan sejak awal saudara bertanya, sejak awal saudara wawancara, sejak awal saudara pertama mengumpulkan data. Bisa dianalisis. Apa yang dianalisis? Ya jawaban-jawaban dari yang saudara tanya. Dikategorikan, dikelompokkan. Wah, ini dicari lagi jawaban yang lain dari si A, si B, si C, dianalisis lagi, kan begitu. Dan nanti secara rinci bisa kita diskusikan bagaimana menganalisis data kualitatif. Untuk diingat, data kualitatif itu adalah kata-kata yang saudara peroleh merupakan jawaban dari yang ditanya. Ditanya langsung, nggak ditanya melalui kuesioner, ditanya langsung dengan wawancara mendalam, deep interview. Nah itu. Yang terakhir, secara garis besar, data yang sudah dikumpulkan, kemudian sudah dianalisis, itu ada pembuktian hipotesisnya. Pembuktian hipotesis dalam kuantitatif selalu sering dikatakan, ternyata tidak signifikan, ternyata tidak ada pengaruh. Kenapa? R-nya lebih kecil, R-nya lebih, dan itu kan analisis kuantitatif yang mungkin saudara sudah diberi. Tapi kalau analisis pembuktikan di kualitatif tidak seperti itu. Ada beberapa model. Ya, ada menggunakan yang namanya model Miles and Haberman misalnya. Dimulai dari misalnya mengumpulkan data, display data, kondensasi data, kemudian verifikasi kesimpulan. Itu nanti dianalisis data. Bisa pakai yang mana? Terserah. Nanti ada beberapa macam. Setidaknya secara besar itu ada 4 analisis data kualitatif. Ya, misalnya nanti pakai ya sistem coding. Ya, seperti apa yang dikode, decoding itu kalimat yang mana, kata yang mana. Itu pada bagian nanti analisis data. Baik, itu secara garis besar tentang proses berpikir ilmiah. Oke, ada yang mau bertanya? Ini yang hadir sudah 50 orang, alhamdulillah. Lanjut. Pak Dokter. Izin bertanya, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Kalau dulu saya pernah di S1 itu mendengar ada istilah studi literatur. Nah, untuk studi literatur sendiri berarti sama kalau instrumennya peneliti juga berarti, Prof, ya? Baik. Jadi Pak ini siapa Pak? Pak Didin. Pak Didin, ya Pak Didin. Waduh, apa Pak Didin ini saya punya nomornya kalau Pak Didin dengan Mami. Yang perlu dibuat gitu ya, enggak apa-apa. Siapa yang bisa itu, sehingga informasi lebih cepat saya kirim nanti. Ini ya, karena banyak Pak Kiai di sini. Ya, oke. Jadi studi literatur itu boleh. Ya, biasanya di S1 namanya studi pustaka. Sebetulnya studi pustaka itu tidak gampang juga, kecuali dibuat secara ya sederhana itu. Tapi kalau mau studi pustaka yang sebenarnya, saudara harus banyak sekali membaca buku tentang yang saudara teliti. Bagaimana pendapat buku-buku itu, penulisnya apa pendapatnya. Kemudian dibandingkan dengan pendapat buku dan penulis yang lain. Jadi kan membaca buku-buku studi pustaka, namanya studi pustaka.
Kemudian setelah saudara bandingkan, lalu bagaimana pendapat saudara terhadap pendapat orang banyak itu? Itu studi pustaka. Artinya tidak lebih mudah, saudara harus lebih banyak membaca bukunya orang lain. Itu jenis penelitian pustaka atau studi pustaka. Jadi tidak ke lapangan. Lapangan dalam hal ini misalnya studi langsung ke daerah mana. Tapi kalau studi pustaka kan ke perpus saja begitu. Membandingkan buku, pendapat ini, pendapat itu, pendapat ini. Ya, bukan tidak boleh ya. Tapi itu juga nggak gampang menurut saya ya. Kalau benar-benar studi pustaka sebenarnya. Karena saudara akan ngonceki, mereview pendapatnya orang lain. Saudara banding dengan pendapat orang lain. Si A, B, C, D. Kemudian bagaimana pendapat saudara dari pendapat banyak itu. Ya, ibaratnya ya kalau kita mengonceki kitab-kitab. Kan nggak gampang itu ya. Ya, oke. Itu Pak, ya jawaban saya. Nanti jam 5 off sebentar. Ya, nanti kita lanjut jam 6. Ya, jam 5 lebih sedikit nggak apa-apa. Saya lanjut dulu ini. Pak Dokter boleh bertanya? Oke, nggih, silahkan. Boleh saya ini slide yang sebelumnya Pak Dokter? Oke, ya. Yang ini? Ya. Nah, Ya. tadi Pak Dokter mengatakan ini adalah untuk pengetahuan dasar memilih judul penelitian ya. Nah, kalau misalnya kita dalam dasar memilih judul penelitian itu di situ ada ex post facto. Kemudian bagaimana kalau misalnya nanti pemilihan judul ini sama kan hal yang up to date gitu, yang lagi booming gitu. Artinya itu yang saat ini berkembang. Tetapi apakah ini akan lebih sulit atau bagaimana ya Pak Profesor? Karena kan masih hangat-hangatnya gitu. Artinya kalau kita memilih judul yang ini, apakah nanti akan mempersulit kita dalam penelitian atau justru malah sebaliknya gitu. Nah ini bagaimana Pak Dokter? Apa bisa termasuk salah satu pilihan yang menjadi dasar pilihan untuk memilih judul itu? Gitu, ini yang bertanya ini Bu Yeni ini ya? Atau siapa? Bu Santi, Bu Sri Santi. Oh, Bu Sri Santi. Ya, saya diingatkan dari kampus supaya Bapak Ibu itu on kamera. Kalau nggak on itu mungkin dianggap nggak hadir nantinya. Kasihan Ibu Bapak. Jadi hanya jangan fotonya saja. Saya on, ya? Pak. Saya on. Oke, ya, betul. Ini saya lihat, iya ada beberapa yang belum on. Ibu Yeni, Pak Misbah, Pak Abdul Haris, Pak Opik. Ini belum. Yeni Rahma on juga Pak. Oke, monggo. Biar nanti kan dilihat dari sana juga. Kok ini hanya fotonya saja. Ini dianggap hadir apa enggak? Saya ya terserah pasca saja itu ya. Pak Marhaban, apa kabar? Nggak ada kan jawaban? Berarti Pak Marhaban hanya buka mana? Pak Asep? Hadir Pak. Ismaindar? Hadir Pak. Hadir Pak Ismaindar. Iya, di on kan Ibu, supaya laporannya nanti bisa masuk Ibu di sana. Kan akan dicatat oleh adminnya di sana. Oke, saya mengingatkan saja. Andai kata Ibu selama ini misalnya nggak pernah on, dianggap nggak hadir, ya salahnya Ibu Bapak sendiri. Baik. Oke, saya lanjut. Jadi pertanyaan tadi ya, bahwa kalau Ibu ingin meneliti yang Ibu tanyakan, itu sangat bagus. Sangat bagus dalam arti sesuatu yang sedang booming, sedang menarik. Di S3 wajib, Bu. Artinya penelitian yang dilakukan di S3 itu wajib, unik, dan menarik. Kalau di S2 setidaknya, kalau toh bisa unik dan menarik, kalau tidak ya dicari yang menarik dan Ibu bisa melakukan penelitian itu dalam waktu yang nggak terlalu lama. Unik dan menarik tapi tidak selesai, kasihan anak suaminya atau istrinya.
kok nggak mari-mari, ini kuliahnya kenapa kan gitu ya. Jadi boleh saja. Jadi tolong dipikirkan kira-kira data yang saya cari ini ada nggak ya. Kalau datanya nggak ketemu nanti jangan-jangan saya malah kesulitan, nggak selesai-selesai. Saran saya kalau memang menarik booming itu datanya siap, bagus silahkan nggak apa-apa. Tapi kalau data yang akan dikumpulkan nggak siap, ya kasihan Ibu nanti nggak selesai-selesai. Begitu ya Bu? Oh iya. Terima kasih Pak Prof. Iya. Oke, saya lanjutkan sedikit. Ini sudah hampir jam 5, nggak apa-apa nanti kalau mau bertanya setelah ini. Jadi secara garis besar itu ada 3 pendekatan. Jadi pendekatan penelitian itu kalau di sini disebutkan untuk mencari kebenaran koherensi itu dengan pendekatan deduktif, koresponden itu induktif. Kemudian yang ketiga, yang penting nilai praktis, pragmatis, ada kegunaan. Bagus, unik, menarik, tapi nggak ada gunanya. Untuk apa kan itu? Dalam istilah yang lain ada yang namanya pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif, dan pendekatan yang dinamakan kual atau kuantilatif. Kuan itu kuantitatif bergabung dengan kualitatif sehingga istilah yang digunakan pendekatannya kuantilatif atau mixed method. Metode campuran. Tapi saya tidak menyarankan yang campuran ini karena secara teori banyak orang yang masih nggak setuju. Yang nggak campur aja susah mencari kebenarannya kok. Apalagi yang campur. Walaupun sekarang ada beberapa penulis tentang penelitian mix method, penelitian metodologi penelitian campuran. Baik, jam saya sudah jam 5, silakan Ibu Bapak bertanya. Tolong Pak Mami kehadiran jam pertama ini direkam gitu ya. Dan dari sana juga direkam, kemudian dilaporkan ke saya dan ke kampus. Pak Mami tidak harus sendiri, bisa dibantu yang lain. Ada ibu-ibu, bapak yang lain silahkan membantu ya. Ya, ada Bu Dewi, Ada, baik. Baik, sekarang pertanyaan yang terakhir untuk sesi pertama ini, monggo kalau yang ada mau bertanya, saya jawab, kemudian kita nanti istirahat sebentar, kita lanjut pertemuan kedua setelah sholat maghrib. Silahkan Ibu Bapak. Izin bertanya Pak Dokter kalau boleh. Oke, silahkan. Pak siapa? Misbah Maulana. Pak Misbah, ya. Silahkan, soalnya ada Pak Misbahuddin juga. Ini Misbah Maulana. Oke, Pak Misbah. Ini Pak Dokter. Tadi kan ya di dalam penelitian S1 juga terdapat hipotesis. Nah, bagaimana kalau misalkan di dalam tesis ternyata hipotesisnya itu salah gitu, atau misalkan kita meneliti ada dugaan motivasi belajar anak itu terhadap metodologi pengajaran guru yang menarik atau apapun gitu kan. Pengaruh metode diduga benar misalkan. Anak itu. Iya, diduga benar. Nah, ternyata ketika diteliti nggak benar. Sudah diteliti beberapa bulan gitu kan, ternyata tidak benar. Nah, gimana itu hasilnya? Apakah misalkan diulangi kembali, direvisi atau gimana itu Pak Dokter? Terima kasih. Baik. Dari judul itu sudah kelihatan itu pendekatannya pendekatan kuantitatif ya, pendekatannya. Dalam kualitatif tidak ada istilah-istilah seperti itu, Pak. Nanti ada istilah yang saya sampaikan, kita kan masih banyak waktu. Jadi tidak ada judul penelitian kuantitatif, ada pengaruh ini terhadap ini. Hipotesisnya juga nggak ada seperti itu. Tetapi di penelitian-penelitian yang namanya action research masih ada bunyi hipotesis. Action research itu dilakukan oleh ibu bapak guru biasanya di sekolah. Penelitian yang dilakukan sambil mengajar. Namanya action research. Jadi ibu mengajar sekaligus meneliti secara alamiah, tidak dibuat-buat. Jadi itu bukan eksperimen, tapi pendekatan kualitatif. Misalnya, bunyi hipotesis kualitatif di action research itu, jika titik-titik, maka titik-titik. Jika menggunakan metode ini, maka ini. Itu bunyi hipotesis di action research.
kembali kepada pertanyaan Pak Misbah tadi, apakah hipotesis itu harus ternyata benar? Jawabannya tidak, saya ulangi. Justru kalau tidak itu menarik, Pak. Tidak berarti salah penelitiannya. Justru harus ada bab pembahasan kenapa tidak bisa dibuktikan. Contoh singkat saja. Saya membimbing mahasiswa, ya, guru juga. Nah, waktu itu membuat dugaan kalau pendapatan bapak ibunya itu banyak itu bisa diklarifikasi 20 juta ke atas misalnya, maka prestasinya anak bagus. Kenapa? Logikanya, kalau bisa punya uang banyak, bisa membelikan laptop. Kalau punya uang banyak, bisa mengikutkan anaknya pakai les privat. Bisa membelikan buku, dan lain-lain sehingga anaknya pandai. Itu logikanya. Sehingga buatlah judul pengaruh pendapatan orang tua. Gampangnya orang tua yang kaya, uangnya banyak, itu mestinya anaknya pinter. Itu teori. Ternyata setelah diteliti itu tidak terbukti, Pak. Tidak benar bahwa anaknya orang kaya mesti pinter. Kenapa? Karena anaknya tukang becak yang kuliah, yang sekolah, yang diteliti juga pinter. Sehingga saya suruh coba diulang. Datanya dicari, diteliti satu-satu. Sudah benar. Ya, maka inputnya apa? Ini. Yang masuk berapa? Akhirnya ketemu. Ketemunya apa? Ternyata yang bisa diterima di sekolah yang diteliti itu, dulu itu masih menggunakan nilai EPTA murni, NEM. Kenal ya Ibu Bapak ya, nilai EPTA murni. Yang bisa masuk di sekolah itu, SMP, itu nilainya minimal 42. Berarti satu mata pelajaran, nilai minimalnya dia harus nilainya 8. Dia masuk jadi siswa, rata-rata nilainya di atas 8. Nggak usah diteliti, bisa ditahui, oh ternyata ini pinter semua siswa saya ini. Kan begitu Bapak. Sehingga judul yang mengatakan ada pengaruh pendapatan orang tua nggak berlaku. Karena orang tuanya apapun, anak yang diteliti sudah pinter semua. Kan begitu. Berarti hipotesisnya tidak terjawab, tidak terbukti. Jadi kalau tidak terbukti apa yang meneliti salah? Ya tidak. Dijawabkan di pembahasan, ternyata karena semua siswa itu nilainya bagus sehingga hipotesisnya ditolak. Bagus itu Pak, nggak apa-apa. Yang penting Bapak mempertanggungjawabkan kenapa ditolak, kan gitu ya. Itu secara garis besar Pak Misbah ya. Terima kasih. Oke. Nggih Pak Misbah Maulana, itu saya kira ya cukup sekian dulu, sudah jam 5 lebih, bahkan di daerah timur sudah mungkin maghrib. Saya minta istirahat, kita istirahat, kita ketemu lagi insya Allah jam 18, plus minus ya, tidak tahu nanti selesainya sholat maghrib gampangnya. Baik, ada pertanyaan untuk kuliah kedua? Mohon kalau tidak ada kepentingan yang memaksa, ikut masuk jam kedua juga, karena akan dihitung juga. Siap Pak Dokter. Pak Prof. Baik, terima kasih. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 52 ya.